Kan kita dari kelompok 3 ingin menampilkan video yang ingin kami sampaikan. Nah, sebelum ke judul videonya, alangkah baiknya kita perkenalkan dulu. Yang pertama, saya Amanat Fajar Jamil, NPM 013, dan ini teman saya. Saya Sheila Rianti Dewi, NPM 06, dan saya Reni Fitriani dengan NPM 08. Nah, untuk judul video yang kami buat yaitu konseling modern berbasis teori realitas yang membahas tentang emosional siswa yang kurang stabil atau kurang bisa dikendalikan. Jadi seperti itu untuk judul video untuk kali ini. Semoga teman-teman bisa melihat dan menyaksikan dengan enjoy. Selamat menyaksikan. Apa sih, Ren? Datang-datang marah-marah. Gak tahu, nggak jelas sama ibu kantinnya. Masa toh aku kan pesen nih beli soto, tapi yang dikasih tuh kare, kan dia sebel toh, terus tak marahi ibunya, kan nggak sesuai sama pesenanku toh. Ya udah, tapi ibunya nggak mau ganti, tak tinggal lah, nggak tak makan, sebel Ibu aku. lupa banyak beli. Itu Buat kan kok aku kan marah. yang duluan Sel. Ya, tapi kan kamu biasanya juga kayak gitu juga nggak apa-apa toh, Ren. Nggak mau, aku kan lagi pengen soto. Ya udah. Sama. Orang gitu aja kok marah. Ya, mungkin ibunya kan juga banyak pembeli, lupa pesanannya yang mana, mungkin ketuker juga. Nggak tahu lah. Toh sama-sama enak toh juga. Nggak tahu, kan nggak tak makan. Ren, tugasmu udah tak kerjain. Tugas apa? Tugas Ibu Chandra yang kemarin itu loh yang dikasih. Belum. Kenapa sih nanya tugas orang lagi sebel barang kok? Kan cuma nanya, orang aku juga belum ngerjain. Nggak tahu, aku juga nggak mau ngerjain nanti aja deh. Reni, ngapain kamu? Lagi main ngapain? Enggak, aku cuma lagi nggak bisa di perpus lagi toh. Lihat kamu, ya udah kamu ngapain sendirian di sini? Ya nggak tahu, main. Bener ngapain sih? Oh iya lupa, tadi kan aku habis ketemu sama Novi ya. Dia itu nagih uang kas ke aku, terus aku bayar. Kamu udah bayar belum? Katanya kamu belum bayar. Iya, emang bener. Kan udah ditagih gitu loh, masa kamu yang belum bayar? Ah, cuma uang kas berapa sih? 5.000, kalau besok-besok masih bisa kan? Ngapain harus sekarang? Tapi kamu udah jadwalnya toh hari ini. Iya, aku nggak bawa uang, Sel. Besok-besok aja sih, ngapain sih ngobrol tuh nagih-nagih? Orang tugas bendara nagih-nagih kok, emang nggak boleh nagih. Ya kan besok-besok bisa, sebisanya punya uang. Ya iya, tapi kan ini harinya dulu maksudnya Nobil. Kalau kamu bisa ya bayar. Mungkin dia itu kira kamu lupa, makanya suruh aku nanya ke kamu. Malah marah-marah gitu aja. Marah kenapa sih kamu kok akhir-akhir ini marah-marah terus? Nggak tahu lah. Cuma nggak. Assalamualaikum. Selamat Nat. Ya, waalaikumsalam. Sebentar ya. Ya, masuk apa ya? Iya Kak. Sekarang masuk. Iya terima kasih Kak. Yuk, silakan dulu. Sini. Silakan dulu. Iya Pak, terima kasih. Gimana? Keadaannya hari ini? Baik Pak. Oh ya Pak, saya mau tanya, katanya Sheila tadi Bapak manggil saya ke sini ya Pak? Oh iya benar. Bapak kamu panggil ke sini, Bapak dapat info dari wali kelas kamu bahwa kamu itu ada sedikit ada problem gitu sedikit. Tapi sebelum itu tadi habis pelajaran ini siapa? Oh tadi ya Pak, tadi itu jam kosong Pak, jadinya saya ke sini. Kosong. Iya. Kalau setelah ini masih ada pelajaran apa enggak tahu? Habis ini ada pelajarannya bijihan Pak, matematika. Oh matematika, ya udah kalau gitu. Ya udah mama belum. Oh kebetulan saya tadi udah makan loh Pak, alhamdulillah. Nah, kalau udah malam bagus sekali.
Mbak ini udah nyaman apa belum? Udah apa Pak? Udah nyaman? Udah. AC sudah dingin lah? Udah. Nah, kalau udah dingin, udah merasa nyaman, langsung saja ya. Jadi saya panggil ke sini itu sekali lagi ya, saya dapat info dari wali kelas kamu bahwa kamu itu ada sesuatu, yaitu problematik sesuatu yang ada dalam diri kamu. Katanya wakil kamu itu akhir-akhir ini sering banget marah-marah, sering banget ngomel-ngomel gitu. Benar apa enggak kalau boleh Bapak tahu? Mungkin iya Pak, saya juga nggak ngerasa sih Pak kalau saya suka marah-marah di kelas. Tadi wakil kamu kan Pak Rizky Iya. kan ngomong datang ke saya, ngomongnya gini, Pak, salah satu anak didik saya itu yang namanya Reni itu Pak, dia akhir-akhir ini tuh sering banget kayak marah-marah gitu, teman-temannya sering banget kena ngomel, dan katanya itu dia dulu seringnya bisa diajak bercanda itu sekarang kurang bisa, seperti itu katanya. Makanya itu Bapak tadi juga sekilas melihat kamu, memperhatikan kamu dari jauh. Oh ternyata itu benar. Temanmu tadi kan ada yang nanya kamu tentang bendahara atau bayar kas, ini Bapak nggak sengaja lihat dari jauh, perhatikan. Nah itu kamu memang gayanya itu ngomelin dia, langsung kamu pergi lah dari tempat itu tandanya lagi marah ini, seperti itu. Makanya itu saya panggil ke sini tuh. Memang kamu itu belum merasa tuh kalau kamu itu marah? Kalau akhir-akhir ini sih kadang nggak kerasa sih Pak, kayak kadang kayak biasa gitu Pak, kayak tiba-tiba tuh saya tuh kayak ya hilang kendali gitu Pak, suka marahin orang. Nah, awal mulanya itu kapan? Awal kamu gampang banget marah itu kapan? Mungkin bulan kemarin Pak, saya juga nggak ingat sih Pak kayak gitu Pak. Bulan kemarin. Oh awalnya dari bulan kemarin ya? Iya Pak. Nah kalau begitu kamu udah siap belum bawa kasih sesi konseling? Emangnya sesi konseling itu gimana ya Pak? Saya belum pernah itu. Sesi konseling itu Bapak sebagai guru BK atau konselor membantu kamu untuk memecahkan masalah dan memberikan kamu saran atau solusi dari permasalahan-permasalahan yang kamu miliki. Jadi kayak kamu punya masalah, nanti bisa minta tolong ke Bapak, nanti masalah kamu Bapak bantu untuk memberi saran atau memberi solusi, seperti itu. Nah, dan kamu juga jangan khawatir, di sesi konseling ini ada beberapa asas. Yang pertama yaitu asas kerahasiaan, yaitu semua yang kita bicarakan ini semuanya rahasia. Jadi kamu nggak usah khawatir kalau cerita ini nanti Bapak sebar, soalnya Bapak sudah memberikan asas kerahasiaan. Yang kedua itu kesukarelaan, kamu itu bercerita itu sukarela gitu. Jadi kalau mau cerita ya sukarela, nggak ada tuntutan dari Bapak gitu. Yang ketiga itu keterbukaan, kamu cerita aja, terbuka aja, nggak usah khawatir ya. Karena yang pertama tadi ini Bapak rahasiakan. Nah, dan juga waktu konseling ini mungkin kurang lebih 30 menitan, kurang lebih 30 menitan. Iya. Jadi seperti itu udah tahu kan? Oke. Saya mulai paham sih Pak. Nah, oke. Tadi kan kamu bilang mulai dari bulan kemarin ya, kamu merasa awal-awal muncul gampang banget, cukup mudah untuk ke-trigger marahnya. Nah, itu mulai dari mana kamu itu biasanya emosi kamu nggak terkendali itu mana kamu? Iya itu sih Pak, mulainya itu kayak nggak kerasa atau Pak. Nah, tiba-tiba itu kayak temen itu suka ngomong gini, kok kamu akhir-akhir ini suka marah-marah sih, harus balik aja suka marah-marah. Nah terus
pas itu tuh juga udah mulai sadar Pak kalau saya itu akhir-akhir ini mulai marah-marahan gitu loh Pak sama orang-orang di dekat saya. Nah terus ya jadinya saya juga nggak tahu ya Pak karena apa, tapi mungkin penyebabnya juga di rumah sih Pak, soalnya di rumah saya itu orang tua nggak harmonis banget gitu loh Pak. Jadi orang tua akhir-akhir ini punya masalah, terus ya suka marah-marah gitu loh Pak. Jadinya kan saya kalau di rumah itu kayak nggak bisa tenang gitu loh Pak, nggak bisa belajar banget. Terus apa itu kayak di kamar pun kayak masih kedengeran orang tua marah-marah gitu loh Pak. Jadi kan saya nggak nyaman. Terus ya nggak tahu ya Pak, kalau mood saya itu ke sekolahnya itu jadinya ke bawah gitu loh Pak. Makanya saya suka marah-marah. Juga. Nah ini selain ke manusia, kamu itu biasanya marah nggak kalau sudah ngelakuin apa gitu? Kayak kesel nih kok alatnya kok gini kok, kesel marah gitu, tersedih nggak? Mungkin iya sih Pak, soalnya kan kemarin juga kebetulan laptop saya tuh kan error gitu loh Pak. Nah saya itu butuh buat ngerjain tugas. Nah ya udahlah ya Pak, ya kalau laptop error kan nggak bisa nih Pak, langsung aja saya cabut terus saya nggak mau ngerjain gitu. Gitu. Nah, oke, jadi nggak ke manusia aja tapi ya ke kesel akan sesuatu juga ya, kayak udah ngakon ini nggak bisa terus benda ini nggak bisa sama masalah. Iya. Nah itu, dan juga permasalahannya juga kalau juga sudah tahu dari rumah. Nah ini ya awal penyebabnya itu konflik di rumah atau boleh tahu? Ya itu sih Pak, kan orang tua akhir-akhir ini marah-marah. Nah marah-marahnya itu karena keadaan ekonomi saya itu agak nggak stabil gitu loh Pak. Nah karena ayah saya itu udah mau pensiun, makanya ibu itu kayak kepikiran terus gitu loh, kan saya masih sekolah, nanti biayanya gimana gitu, makanya ibu mau kerja. Nah kerjanya itu ke luar negeri gitu loh Pak, jadi TKI gitu loh. Nah tapi bapak nggak setuju gitu loh, makanya dari itu orang tua saling cekcok. Oke. Nah jadi bapak juga sudah tahu awal penyebabnya kamu terbawa emosimu ke sekolah. Nah sebentar sebelum selanjutnya ya bapak mau tanya dulu, kira-kira itu terpengaruh nggak sama akademik kamu? Kalau saya rasa sih juga terpengaruh sih ya Pak, soalnya beberapa tugas dari guru-guru itu saya itu Pak kurang ngerjain dengan maksimal, terus tinggal waktu untuk ngerjainnya itu seringkali saya itu kayak nggak apa itu Pak, nggak maksimal gitu loh Pak, kayak jadinya saya sering ngerjain tugas di sekolah gitu loh Pak. Terus teman-teman saya juga nanyain kalau tugas ini tenggatnya besok, tapi kok kamu belum ngerjain? Sering telat. Iya. Sering telat deadline, kamu deadline. Iya. Jadi seperti itu ya. Nah, kamu merasa nggak kalau kamu itu akhir-akhir ini ada teman dijauhin teman gitu? Mungkin beberapa iya sih Pak, soalnya kan saya kadang marah nih Pak. Nah kadang-kadang itu kayak teman saya itu kayak menghindar gitu loh Pak, kalau saya udah kelihatan bad mood atau gimana gitu. Takut kena marah gitu? Iya mungkin iya aja paling ya Pak. Nah jadi gini ya, ini dari apa, mungkin ini saran atau solusi dari bapak ya. Mungkin untuk akhir-akhir ini kamu bisa kalau mau belajar, nah itu coba belajar di rumah teman kamu dulu. Kalau kondisi di rumah itu nggak begitu kondusif untuk kamu buat belajar toh, nah bisa belajar di rumah kamu, di rumah teman kamu, atau di mana di satu tempat yang menurut kamu ini tempatnya damai gitu, kayak di luar lingkup rumah gitu. Oh bisa belajar di situ, dan mulai dari besok atau kapan kamu bisa
mengatur atau bisa lebih pelatihan mengontrol emosional lagi. Seperti ya kalau keadaan di rumah gitu sebisa mungkin jangan dulu dibawa ke sekolah supaya nanti takut kamu emosional kamu yang di rumah itu bawa lagi ke sekolah. Jadi ya dikontrol. Terus kalau enggak ya cerita sama teman kamu juga boleh. Kalau ada problem lagi keluarga, cerita ke teman kamu boleh yang kamu percaya gitu ya. Kamu tanya sama siapa, cerita biar nanti temanmu itu juga bisa ngasih solusi atau enggak ya menurunkan tensi kamu, menurunkan emosi kamu. Itu kan enggak ya kamu kalau lagi bad mood nih atau kalau lagi marah, lakuin aja hal-hal yang mungkin kamu sukai. Seperti kamu emotional release-nya itu apa gitu loh. Nah, kamu lampiasin ke situ aja. Nah, nanti kalau kamu masih belum bisa ngendaliin amarah, emosi terus, masih ngomel-ngomel terus, nanti takutnya teman-teman kamu itu malah pada ngindar, terus berkelanjutan seperti itu. Takut kamu marah sama kamu itu. Jadi ya menurut Bapak untuk mulai besok atau entah kapan kamu latihan mengontrol emosi dulu, mengontrol emosi supaya teman-teman kamu itu gak ngindarin kamu. Dan juga kalau pas kamu bad mood dan sekiranya temanmu diajak bercanda sama temanmu, tanggupin aja, jangan kebawa emosi, jangan diambil hati lah pokoknya kalau bad mood. Tapi Bapak ya tahu sih orang bad mood itu kan cukup gampang ya ke-triggernya ya. Iya. Nah, sekiranya kalau temanmu itu bercandanya itu masalah hal sepele itu tanggupin aja, nggak usah dimasukin ke hati kalau masih hal yang sepele. Nah kalau dua itu kamu nggak apa marah. Yang penting pas teman-teman bercanda hal sepele atau lagi bercandain, lagi bercanda. Nah kamu sebisa mungkin jangan emosi tuh supaya temanmu nggak marah, nggak temanmu biar nggak menjauh dari kamu. Dan juga pas kemarin bahas-bahas tentang tugas kan, temanmu kan pernah marah atau tugas sama membayar kas. Nah kamu jawab aja yang nadanya rendah aja, jangan apa itu namanya melihatkan sikap marah kamu supaya teman-temanmu itu nggak kesal. Biasa kan bisa loh temanmu kesal kan disebarin ke orang-orang bahwa ini loh si ini dia orangnya gampang banget marah, nanti jauhin aja ya kalau dia datang, nanti kan bisa aja dari digituin loh. Nah sebisa mungkin kamu kalau diajak bercanda atau bahas tugas yang belum kamu selesaikan, nah itu dijawab dengan hati dingin aja, dengan hati emosi. Dan juga ini nah Pak tadi ngomong apa ya Pak? Kita sepira cang. Molas. Nah tambahin. Nah no. Neno. Juga kayak ono motivasi mah. Oh, Aku dulu. aku neng ngerangkum. Oh, berarti terus dia menung toh. Terus aku ngomong, aku menyimpulkan sedih. Terus rekam. Si banderan gue. Oke. Oh, gitu ya Pak. Berarti mulai besok mungkin saya bisa lah ya Pak mengatur emosional saya. Seperti yang Bapak sarankan kan, mungkin besok saya mulai beradaptasi dengan teman-teman dengan emosi yang mungkin stabil ya Pak, sebisa mungkin. Terus dari saran Bapak juga mungkin kan Bapak menyuruh saya untuk belajar di luar rumah. Apabila di rumah itu keadaannya nggak kondusif, mungkin itu juga bisa sih Pak saya lakuin. Saya mungkin akan ke perpustakaan yang di dekat rumah saya untuk belajar. Terus Bapak tadi kan juga bilang
saya bisa bercerita nih sama teman dekat saya. Mungkin itu juga saran yang bagus sih Pak, karena saya tuh akhir-akhir ini pun juga bicara sama teman saya itu kurang gitu loh Pak, jadi kayak kurang-kurang curhat gitu loh Pak, jadi mungkin itu juga jadi faktor makanya saya kayak bosen terus kesepian, nggak ada teman cerita, mungkin itu sangat bisa saya lakukan sih Pak. Nah ini teman-teman yang pernah kamu kena omel atau kena marah itu mulai dari besok atau mulai hari nanti setelah sesi konseling ini aku bisa meminta maaf ya, sama siapapun yang pernah kamu marahin, minta maaf aja, karena ya intinya nih minta maaf, tapi karena apa latar belakangnya jangan diceritain dulu, yang penting yang ngomong gini aja, aku cuma ingin minta maaf toh. Kalau mau cerita sih malah masih belum bisa penyebabnya apa, supaya orang-orang belum nggak tahu kamu kenapa, supaya kamu rahasiaan aja dari orang-orang, supaya habis ini minta maaf aja ke mereka, supaya hubunganmu pertemananmu sama mereka itu loh ya, biar baik-baik aja. Jadi minta maaf aja biar nanti seterusnya itu hubungannya semakin baik. Pasti kan nanti kan mikirnya kan enggak loh setelah kamu melakukan memarahi menurut. Biasanya kan orang yang dimarahin kan pemikiran ke kitanya kan gimana gitu. Takut nanti nggak mau pertemanan lagi sama kamu, minta maaf aja supaya pertemananmu lebih erat gitu. Nah tadi Bapak juga dapat problemnya kan dari rumah kan? Iya Pak. Nah kamu bisa meminta Bapak untuk memberi konsultasi, atau orang tuamu itu bisa kamu minta konsultasi ke Bapak biar Bapak juga nyariin jalan tengah buat orang tuamu itu. Gitu. Oh berarti saya juga bisa minta ke orang tua untuk mungkin bisa berkonsultasi ke Bapak, bisa ngomong sama Bapak biar keadaan orang tua saya itu bisa stabil lagi gitu Pak. Iya bisa. Iya. Mungkin besok atau nanti setelah pulang sekolah saya mungkin akan bicara sama orang tua saya. Iya. Kalau tidak Bapak ngasih lajar visit. Datang ke rumah kamu nanti Bapak kasih sesi konseling atau itu kesana layanan apa itu tadi? Konsultasi ya kesana ke rumah kamu itu supaya nanti akademik kamu, emosional kamu tidak terpengaruh dari konflik yang ada di rumah itu. Soalnya Bapak dapat info dari Pak Rizky, warga Bali kamu itu cukup berprestasi. Kita berprestasi juga dulu katanya kamu pernah dapat achievement atau penghargaan juga. Iya. Makanya itu supaya lebih kedepannya lebih baik lagi, nanti Bapak bantu. Bapak bantu. Insya Allah bisa memberikan solusi ke orang tua kamu sama kamu sekalian, supaya itu hubungan keluarga lebih harmonis lagi, terus hubunganmu ke teman-teman yang pernah kena omel sama kamu lebih erat lagi, lebih ya udah berat, lebih solid kayak dulu. Jadi kesimpulan yang Bapak dapat dari pertemuan yang pertama ini, dari awal sampai akhir ini Bapak sudah tahu penyebab kamu bisa gampang banget, cukup mudah untuk trigger, cukup mudah untuk amarah terpicu. Nah, Bapak sudah tahu awalnya memang dari rumah ya, kondisi rumah. Dari kondisi rumah terus terpengaruh sama kamu, kebawa ke sekolahan. Nah, jadi Bapak, saran dari Bapak tadi yang pertama kamu bisa belajar ya. Kamu bisa di luar lingkungan rumah, seperti di perpustakaan, kalau tidak ya kerja kelompok atau belajar bareng sama teman kamu gitu.
Dan yang kedua itu kamu bisa latihan mengontrol emosi supaya emosi kamu itu lebih terkendali lagi untuk kedepannya, supaya ya dampak dari kamu bisa melatih atau mengendalikan emosi kamu itu kan dampaknya bisa jangka panjang. Jadi kayak hal-hal yang seperti ini, kalau hal-hal yang cukup menyinggung kamu itu bisa menahan emosi kamu supaya tidak kelepasan, supaya nggak membuat masalah yang baru. Nah, yang ketiga itu kamu bisa cerita sama teman kamu yang kamu percayai, kayak ini kondisi rumah kan lagi nggak baik-baik aja toh. Nah, kamu bisa cerita ke salah satu teman kamu yang kamu percayai supaya teman kamu minimal ya kalau nggak ngasih saran, biar bisa ngasih solusi. Kalau enggak ya kamu cerita ke teman kamu yang kamu percaya itu bisa menurunkan sedikit tekanan, merilis tekanan itu. Nah gitu, jadi ya cerita aja salah satu teman yang kamu percaya supaya emosi kamu bisa berkurang sama tekanan dari rumah itu berkurang. Kalau cerita. Kalau yang selanjutnya yang keempat itu kamu bisa cari sesuatu hal yang bisa merilis emosi kamu. Kayak kamu yang lagi marah, lagi bad mood, kamu bisa ngelakuin hal yang menguras emosi, yang menguras perasaan marah kamu. Jadi hal yang kamu sukai gitu, nah lakuin aja biar emosi kamu turun. Kalau enggak pas lagi emosi ngapain biar emosi kamu turun seperti itu. Ya. Menurut kamu sudah cukup belum sesi pertama ini? Sudah sih Pak, saya sudah mulai terbuka dengan keadaan diri saya yang dimana saya itu akhir-akhir ini kan emosional banget ya Pak. Terus sesuai dengan saran Bapak, saya akan berjanji Pak, saya akan berjanji untuk melakukan semua hal itu. Kan itu juga demi kebaikan saya sendiri. Ya. Nah, jika Mbak, perasaan kamu untuk saat ini gimana? Mungkin perasaan saya saat ini udah lega banget ya Pak. Kan udah cerita ke Bapak, terus Bapak ya udah tahu, terus Bapak memberikan saran yang baik untuk saya. Untungnya alhamdulillah saya udah mengerti gitu loh Pak, saya salahnya di mana dan harus melakukan kegiatan atau minta maafnya harus gimana gitu. Nah, jadi ya mungkin hanya itu yang bisa Bapak untuk sampaikan sesi konseling ini. Jika mungkin kedepannya masih belum ada progres, Ya. nah kamu bisa kembali ke Bapak untuk melakukan sesi konseling yang kedua. Ini kan baru yang pertama loh. Iya. Yang kedua nanti boleh kalau datang ke tempat Bapak lagi. Seperti itu, bagaimana? Ya, mungkin minggu depan untuk konsultasi lebih lanjut ke Bapak mungkin bisa gitu ya. Jadi ya ini juga jangan lupa kasih tahu ke orang tua kamu. Kalau Bapak bisa ngasih konsultasi ke orang tua kamu biar nanti bisa insya Allah Bapak carikan jalan tengah buat kedua orang tua kamu. Oh iya Pak, nanti saya akan coba bilang ke orang tua buat berkonsultasi dengan Bapak tentang masalahnya gitu. Jadi ya mungkin hanya seperti ini dulu, sekian dulu ya sesi konseling untuk pertemuan yang pertama ini. Iya. Untuk selebihnya mungkin kamu bisa datang lagi ke sesi yang selanjutnya jika kamu mau. Oh iya. Dan ya sekali lagi hanya ini yang bisa Bapak sampaikan. Kalau Bapak ada kurang enak memberi saran atau perkataan Bapak yang kurang enak ya mohon maaf. Nah, jadi ya udah sekian dulu. Semoga kamu kedepannya nanti bisa jadi lebih baik lagi. Ya. Ya, terima kasih banget ya Pak atas sarannya Pak. Saya izin kembali ke kelas Oh dulu ya, ya, Pak. silakan.
Hai Sel. Halo, gimana Ren? Oh ya, alhamdulillah sih tadi konseling sama Pak Amanat cukup melegakan ya. Dan juga aku mau minta maaf Sel sama kamu kalau akhir-akhir ini emang kadang aku suka marah yang kayak sepele banget ke kamu. Aku minta maaf banget ya Sel. Oh ya ampun, nggak apa-apa Ren, aku ngerti kok. Aku juga tahu kamu kan nggak biasanya kayak gitu. Jadi aku maklumin. Jadi kan aku juga khawatir toh kalau kamu kenapa-napa. Jadi gimana hasilnya sama Pak Amanat? Ya gitu Sal, tadi cerita-cerita terus beberapa Pak Amanat juga nyaranin aku buat kayak kontrol emosi aku akhir-akhir ini biar nggak gimana ya, biar nggak teman-teman itu ngejauh dari aku gitu loh Sal, gitu. Terus akademik aku itu juga nggak terpengaruh gitu. Ya. Jadi kan lebih baik kita sekarang Iya. nggak marah-marah lagi toh? Iya, makasih ya kamu udah kamu udah bilang ke aku kalau aku dipanggil sama Pak Amanat. Iya sama-sama. Toh juga ini kan kita berteman ya, dan kamu kan nggak biasanya kayak gini. Jadi aku ya takutnya kamu kenapa-napa, orang kamu nggak pernah mau cerita tuh sama aku. Iya, akhir-akhir ini emang aku ngerasa sih aku kurang cerita sama kamu, makanya mungkin nanti kalau aku udah siap mungkin aku bakal cerita ke kamu. Ya kamu itu kalau ada apa-apa ya cerita aja. Fungsinya teman kan buat cerita, sharing-sharing gitu toh. Jadi nggak usah kamu pendam sendiri gitu ya. Makasih banget ya Sel, Ya, kamu udah sama-sama. maafin aku. Iya sama-sama.